Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Dua caleg yang surat suaranya tercoblos penuhi panggilan Bawaslu Bandar Lampung. Dua orang calon legislatif yang surat suaranya tercoblos sebelum pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS 19 Waikandis menghadiri panggilan Bawaslu Bandar Lampung untuk melakukan klarifikasi pada Senin 19 Februari 2024. Keduanya yakni Netilia Sukri yang merupakan caleg Partai Demokrat untuk DPRD Provinsi Dapil 1 Bandar Lampung. Seorang lainnya yakni caleg Partai Keadilan Sejahtera Sidik Effendi yang mencalonkan diri untuk kursi DPRD Bandar Lampung Dapil 5 yang meliputi Sukabumi, Sukarame, dan juga Tanjung Senang. Keduanya dimintai keterangan terkait 223 suara mereka yang tercoblos duluan saat pemungutan suara di TPS 19 Waikandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung pada 14 Februari 2024 lalu, di mana surat suara Neti yang lebih dulu tercoblos sebanyak 123 surat suara, sedangkan 100 surat suara lainnya untuk Sidik Effendi. Menurut pantauan Tribun Lampung, Sidik Effendi tiba di kantor Bawaslu Bandar Lampung di Jalan Waibesai nomor 1 Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Selatan, sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Adapun Netilia Sukri tiba di kantor Bawaslu Bandar Lampung pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sidik Effendi sendiri diperiksa lebih kurang selama hampir 2 jam, di mana Sidik Effendi keluar dari Bawaslu Bandar Lampung sekira pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Sementara Netilia hingga saat ini masih diperiksa di dalam gedung Bawaslu Bandar Lampung. Sedikit saja Bu, berbagi Bu dengan kita Bu. Komentarnya Bu. Komentarnya Bu gimana Bu? Seputar tentang apa aja Bu? Tanya apa aja Bu? Kita ngapa aja Bu? Iya, Izin Bu. sedikit Bu, tanya apa-apa kok, cuma saya ditanya. Tahu nggak jawaban saya tidak tahu apa-apa. Masalah apa itu Bu? Tidak tahu masalah apa tuh? Masalah KPS 19. Oh, ini ya, pencoblosan ini Bu. Tapi kita memang pernah kampanye di seputaran TPS 19 nggak Bu? Nggak pernah. Kita artinya nggak mengenal juga pihak petugas KPPS tempat. Tenang, tapi kita dapat suara 4 loh Bunda. Iya Bunda. Iya, cuma 4 kan, karena nggak berkampanye. Tapi sebelumnya itu kok bisa 133 itu gimana ya Bunda? Yang Bunda tercoblos. Hanya di TPS 19 yang tanya saya. Tapi kan atas nama kita Bun. Iya. Pelan-pelan aja Mbak. Pelan-pelan aja. Cukup ya. Bu Neti, bisa dijelaskan Bu hasil pemeriksaan seperti apa Bu? Jadi 100 suara itu kita bantah ya Bang ya, kalau itu memang bukan dari kita atau Ya, saya tidak pernah itu, saya juga nggak tahu itu kan segala macam. Bawaslu kan bilang terduga terkuat ini kan ketua KPPS dan kemungkinan bakal pidana gitu Bang. Nah, respon dari Abang apa ini? Nah, saya tidak berani yang berkaitan dengan ini kan sebenarnya kita harus menghargai, kita harus menghormati proses yang sudah dilakukan oleh teman-teman Bawaslu ya, kita tunggu aja kan seperti apa ini, gitu ya. Jadi secara pribadi Bang, Abang sebagai caleg ketika ada pemungutan suara atas nama Abang ini bagaimana tanggapan kita? Iya, artinya ini kan saya juga sudah saya selaku kontestan ya, selaku peserta kontestasi pemilu ini begitu. Nah, ini kan ada juga lembaga yang berwenang dalam hal ini, teman-teman Bawaslu, kita sama-sama menghargai, kita sama-sama menghormati. Wali murid dukung guru MIM Metro sebut kasus asusila tidak benar. Sejumlah wali murid Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah atau MIM Hadimulyo Timur Metro memprotes kasus pemidanaan guru terkait dugaan asusila di sekolah. Para wali murid MIM menilai kasus pemidanaan kepada guru bernama Fajar itu terkesan dipaksakan. Perwakilan wali murid bernama Santi mengaku tak percaya dengan tuduhan asusila yang menimpa Fajar.
Menurutnya, kasus tersebut terkesan dipaksakan tanpa adanya bukti yang jelas. Ia mengatakan anak-anak menganggap Fajar adalah pribadi yang baik. Ia dan wali murid pun tidak percaya dengan tuduhan tersebut terkait dengan dugaan asusila yang dilakukan oleh Fajar kepada salah satu murid. Menurut dia adalah fitnah. Dalam kesempatan yang sama, wali murid bernama Dewi menuturkan pihaknya telah memberikan dukungan kepada Fajar yang telah menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri Metro. Pihaknya meminta kepada aparat penegak hukum untuk bisa andil dalam mengungkap kasus dugaan asusila ini. Ini dari wali murid dari Min Hadimulu Timur kan. Kemudian ini ada bentuk dukungan kita dari wali murid ini kepada guru yang saat ini sudah disidang atau sudah didakwa di Pengadilan Negeri Metro. Ini seperti apa sih Bu dukungan kita kepada guru ini? Dukungan kita ya nyemangatin Pak Fajar ya, karena kita tahu Pak Fajar itu orang baik. Anak-anak saya sayang sama Pak Fajar gitu Pak. Sebelumnya kan terdapat tuduhan kepada yang bersangkutan ini bahwa dia telah melakukan pelecehan seksual kepada salah satu murid yang ada di Min Muhammadiyah Hadimulu Timur ini. Kemudian tanggapan kita sebagai wali murid seperti apa sih Bu? Saya tidak percaya sama sekali Pak, semuanya kita tidak percaya. Kami semua juga tidak percaya atas tuduhan itu Pak, makanya kita semangatin karena kami juga sangat dekat dengan beliau. Sebelumnya dari anak-anak Ibu sendiri selaku murid yang ada di sini itu seperti apa sih Bu terkait dengan tanggapannya terkait dengan penangkapan atau sudah didakwanya guru kita ini? Anak-anak merasa sedih Pak, kecewa semuanya. Maksudnya karena Pak Fajar ini orang baik, tahu anak-anak ini dibawa Olimpiade sampai ke Jakarta, ke Bandung itu nggak ada masalah apa-apa Pak. Hanya kaget, selalu aman Pak. Berdasarkan informasi yang didapat dari pihak terlapor atau pelapor ini, sebenarnya guru ini diduga melakukan apa sih Bu ke salah satu murid yang ada di sini? Ya, pelecehan seksual. Itu yang dilakukannya seperti apa Bu? Kronologi cerita ya Bu? Cuman itu aja sih Pak, taunya Pak. Jadi memang kemudian sebenarnya benar nggak sih Bu, atau ada murid lain yang melihat bahwa kejadian itu tidak terjadi gitu? Tidak benar sama sekali. Berarti memang itu seperti sudah tuduhan berarti Bu ya, kepada ke Pak Guru Fajar itu sendiri. Kemudian bentuk dukungan kita kepada Pak Guru Fajar itu di hari ini seperti apa Bu? Dari wali murid. Bareng-bareng tadi ke sana Pak, memberi semangat Pak Fajar, memberi dukungan, sekaligus kita meminta inilah Pak keadilan lah ke sana tadi. Berarti tadi sudah mengawal dari kasus pertama, sidang pertama yang ada di PN Metro ini. Kemudian pesan kita kepada penegak hukum yang ada di Kota Metro atau di PN Metro ini seperti apa sih Bu untuk mengawal kasus ini agar terang benderang dan tuduhan ini Pak Fajar ini terlepas dari tuduhan yang menyangkut dia Bu? Kita pokoknya mudah-mudahan. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners, oknum polisi di Bandar Lampung curi mobil Innova jalani sidang lanjutan. Proses persidangan oknum polisi yang melakukan pencurian mobil di Bandar Lampung masih berlanjut. Diketahui oknum polisi itu adalah Fajar Wicaksono. Dia adalah oknum polisi yang harus berhadapan dengan 2 berkas perkara akibat pencurian mobil. Hari ini dia diagendakan menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Senin 19 Februari 2024. Kasus tersebut berkenaan dengan pencurian 1 unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2018 warna putih. Mobil itu dicuri di permukiman warga Raja Basal Bandar Lampung pada 10 Oktober 2023 sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Menurut pantauan Tribun, saat berita ini dilaporkan, Fajar Wicaksono belum tiba di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Di sisi lain, Fajar juga diagendakan menjalani sidang vonis dalam kasus pencurian mobil Honda Brio di parkiran Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung pada Selasa 20 Februari 2024 besok. Dalam perkara tersebut, ia terlibat bersama oknum polisi yang lain bernama Chandra Setiawan. Mereka diduga melakukan persekongkolan dalam melakukan pencurian mobil tersebut. Dalam perkara tersebut, Fajar dituntut pidana penjara 1 tahun 10 bulan.
Motor karyawan Fotris Lampung digasak maling pelaku cuma butuh 42 detik. Pelaku pencurian kendaraan bermotor kembali beraksi di Bandar Lampung pada Sabtu 17 Februari 2024 sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Aksi dua pelaku yang menggunakan motor Honda Beat Street hitam itu terekam CCTV. Maling menggasak motor Honda Beat hitam BE 3758 FP milik Kori Sintia, karyawan perusahaan pintu baja Forest Lampung. Tempat kejadian perkara di Jalan Ridwan Rais, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung pukul 13.05 waktu Indonesia Barat. Pelaku dengan menggunakan helm merah terekam CCTV mencuri motor korban dalam hitungan 42 detik. Chelsea, rekan korban, membenarkan aksi curanmor di perusahaan tempatnya bekerja. Motor dari karyawan kita, itu kita ketahuan kehilangan motornya pas kita udah mau pulang kerja, itu jam 4:30 sore. Tapi kalau misalnya pada hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Jadi pas kita cek, kita pulang motor udah nggak ada. Pas kita cek CCTV, ternyata motornya itu dibobolnya di jam 1 siang. Gitu. Kalau pelaku ada berapa orang, Mbak? Pelakunya ada 2 orang. Itu kayak udah kayak lumayan berumur, cuman belum berumur banget ya, kayak masih umur 30-an gitu. Satunya bawa motor Beat juga, untuk dia kabur bareng-bareng gitu deh. Kalau Beat ini warna apa, Mbak, kalau boleh tahu? Warna hitam. Di 3758 FP. Oh, berapa, Mbak? BE 3758 FP. Ini, Mbak. Damkar Metro evakuasi sarang tawon dan ular weling di rumah warga. Satuan Polisi Pamong Praja Metro melalui Satuan Pemadam Kebakaran mengevakuasi sarang tawon dan ular weling di rumah warga. Kabid Damkar Satpol PP Metro Marwan Hakim mengatakan sarang tawon itu terdapat di rumah warga Jalan Salak, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat. Ia menambahkan pihaknya mendapatkan laporan dari pemilik rumah untuk mengevakuasi sarang tawon tersebut. Setelah itu lanjut pihaknya mengirim 4 personel ke lokasi. Sebelumnya Damkar Metro juga mengevakuasi ular yang masuk ke rumah warga pada Minggu 18 Februari 2024 lalu. Evakuasi ular dilakukan di rumah Astewi, warga Jalan Mawar Timur nomor 59, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Kabar terakhir Tribuners, kernet truk Pertamina diduga bunuh pria ODGJ di dekat rumah sakit Advent diringkus. Polresta Bandar Lampung menangkap kernet yang sebelumnya disebut sopir truk tangki Pertamina yang diduga menganiaya seorang pria dengan gangguan jiwa atau ODGJ hingga tewas. Pelaku berinisial MBA itu diringkus karena menganiaya pria anonim di dekat rumah sakit Advent pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. MBA merupakan warga Kecamatan Simpang Sugih, Kertapati, Oki, Sumatera Selatan. Ia ditangkap polisi di parkiran SPBU wilayah Sukaraja, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Rabu sore. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra membenarkan penangkapan pelaku penganiayaan tersebut. MBA saat diinterogasi mengaku menganiaya korban hingga tewas karena kesal truknya dilempari batu. Akibat pelemparan itu kaca truk pecah. Pelaku dan barang bukti besi telah diamankan di Mapolsek Kedaton untuk pengusutan lebih lanjut. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas di depan toko alat kesehatan tak jauh dari Rumah Sakit Advent Kedaton Bandar Lampung pada Rabu 14 Februari 2024 sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Korban diduga tewas selesai dianiaya oleh kernet truk tangki Pertamina. Oleh Polsek Kedaton, jadi peristiwanya terjadi pada saat truk mobil Pertamina itu sedang melaju, dihadang oleh korban, dilempari, yang kebetulan korban merupakan seorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Karena pecah kaca depan truk tangki tersebut, kenek dan supir turun. Si kenek turun mengambil alat berupa besi di balik kendaraannya terus mengejar korban.
sampai di suatu tempat TKP yang di Pasar Kangkung, kemudian dilakukan penganiayaan dengan memukul kepalanya, sehingga pada saat ditolong si korban sudah meninggal dunia. Selanjutnya mendapatkan informasi tersebut, kami tim Resmob atau TK 308 Polresta bersama Polsek melakukan pengejaran dan kita menangkap pelakunya. Selanjutnya kita lakukan proses penyidikan yang ditangani oleh Polsek Kedaton. Saat itu kami Polresta Bandar Lampung sedang melakukan kegiatan pengamanan pemilu dengan meningkatkan patroli. Pada saat tim patroli mengetahui, langsung melaporkan kepada piket Polresta Bandar Lampung dan kita melakukan penindakan dan mengejar pelaku. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti terus YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.